Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Akmal Al-Fatih. Nama saya Adi Kunil Mahyudin. Nama saya Berinda. Nama saya Ayu. Kami akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dan lembaga nasional setelah Jepang kalah. Dipimpin oleh Soekarno dan Hatta dengan 21 orang dan kemudian ada 27 orang. Tugasnya menyiapkan kemerdekaan dan setelah 17 Agustus menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP untuk menjalankan pemerintahan awal Indonesia. Yang kedua, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Hatta mengumumkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan dan mulai mengatur pemerintahannya sendiri. Proklamasi ini dibacakan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ini menjadi tonggak lahirnya negara Republik Indonesia dan menjadi simbol persatuan serta tekad bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Lalu yang ketiga ada makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bermakna bahwa bangsa Indonesia menyatakan diri bebas dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadi dasar lahirnya negara Indonesia. Awalnya berdirinya pemerintahan sendiri serta simbol persatuan dan tekad bangsa untuk menentukan masa depan tanpa campur tangan bangsa lain. Yang keempat ada ancaman awal setelah Indonesia merdeka. Ancaman awal setelah Indonesia merdeka muncul karena banyak pihak belum mengakui kemerdekaan. Belanda bersama Nika datang kembali dengan alasan mendampingi sekutu, tetapi sebenarnya ingin menjajah lagi, sehingga terjadi berbagai pertempuran seperti di Surabaya, Ambarawa, dan Medan Area. Di dalam negeri, kondisi juga belum stabil karena banyak laskar bersenjata yang belum terkoordinasi, perebutan senjata dari Jepang, serta pemerintahan baru yang masih lemah. Selain itu, Indonesia menghadapi masalah ekonomi seperti inflasi dan kurangnya bahan kebutuhan pokok. Semua hal ini membuat awal kemerdekaan penuh tantangan. Yang kelima ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 12 hingga 15 Desember 1945 di Jawa Tengah antara pasukan Indonesia melawan tentara sekutu yang diboncengi Nika. Awalnya sekutu datang dengan alasan mengurus tawanan perang, tapi mereka malah membantu Nika mengambil ahli pemerintahan dan mempersenjatai para bekas interniran Belanda. Hal ini memicu kemarahan rakyat. 6. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dalam kurung 10 November 1945 terjadi saat rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu dan Belanda setelah insiden Hotel Yamato dan tewasnya Jenderal Malabi. Ultimatum Inggris ditolak sehingga pecah pertempuran besar. Meski banyak korban, perlawanan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian bangsa dan dikenang sebagai Hari Pahlawan. 7. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area dalam kurung 1945 sampai dengan 1946 terjadi ketika pasukan sekutu dan Belanda masuk ke Medan dan mencoba mengambil alih kekuasaan. Ketegangan memuncak setelah seorang pemuda Indonesia diserang karena mempertahankan lencana merah putih. Rakyat dan laskar pun bangkit melawan. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai titik kota sehingga Belanda membangun garis demarkasi untuk membatasi pergerakan pejuang. Perlawanan ini menunjukkan kuatnya tekad rakyat Sumatera Utara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
8. Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api dalam kurung 23 Maret 1946 terjadi ketika pasukan Sekutu dan Belanda memerintahkan rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata dan meninggalkan kota. Para pejuang menolak sehingga terjadi pertempuran sengit. Akhirnya, demi mencegah kota jatuh ke tangan Belanda, para pejuang dan warga membakar Bandung sebelum meninggalkannya. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api, simbol pengorbanan besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 9. Pertempuran Palangan Ambarawa. Palangan Ambarawa dalam kurung 12-15 Desember 1945 adalah pertempuran antara TKR dan rakyat melawan Sekutu dan Nica yang berusaha menduduki Ambarawa. Dipimpin oleh Kolonel Sudirman, pasukan Indonesia melakukan taktik supit urang untuk mengepung musuh. Hasilnya, Indonesia berhasil memaksa Sekutu mundur dari Ambarawa dan kemenangan ini mengangkat nama Sudirman sebagai pemimpin militer yang hebat. 10. Pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana dalam kurung 20 November 1946 terjadi di Bali ketika pasukan Belanda mencoba menguasai wilayah tersebut. Dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, pasukan Ciung Wanara melakukan perlawanan besar-besaran meski kalah jumlah dan senjata. Dalam pertempuran heroik di Margarana, hampir seluruh pasukan Ngurah Rai gugur termasuk dirinya. Peristiwa ini menjadi simbol perjuangan sampai titik darah terakhir dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Upaya diplomasi Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dari tekanan Belanda. Indonesia berunding melalui Linggarjati, Renville, dan membawa konflik ke PBB agar dunia menekan Belanda. Perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia dan Belanda juga sepakat bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Agresi Militer 1. Agresi militer Belanda 1, 21 Juli 1947 adalah serangan besar Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera. Belanda mengklaim operasi ini sebagai aksi polisionil, padahal tujuannya merebut kembali daerah kaya ekonomi. Perundingan Renville. Perundingan Renville 17 Januari 1948 adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang ditengani Komisi 3 Negara KTN di atas kapal USS Renville. Isi utamanya, Indonesia harus mengakui garis Van Mock yang membuat wilayah RI semakin sempit. Agresi Militer 2. Berikut ringkasan agresi militer 2 yang singkat dan jelas. Agresi militer Belanda 2. 19 Desember 1948 adalah serangan besar Belanda ke Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Belanda menangkap para pemimpin seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, lalu menguasai kota dan menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Perundingan Roem-Royan. Perundingan Roem-Royan Mei 1949 adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri agresi militer 2. Isi pentingnya, Indonesia setuju menghentikan perang gerilya dan kembali ke Yogyakarta. Belanda setuju menghentikan operasi militer, membebaskan pemimpin Republik Indonesia, dan mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar KMB. KMB Agustus sampai November 1949 adalah pertemuan antara Indonesia, Belanda, dan BFO di Den Haag untuk menyelesaikan sengketa setelah perang. Hasil utamanya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Upacara pengakuan kedaulatan. Upacara pengakuan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Setelah hasil KMB, dalam upacara ini Belanda secara resmi menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Upacara dilakukan di Den Haag dan juga di Jakarta, menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.